Ini adalah video ulasan pertandingan Timnas U22 Indonesia melawan Timnas Kamboja di SEA Games 2017. Laga panas Timnas kali ini tak dapat dihindari. Strategi parkir bis dan kericuhan pemain sampai ofisial mewarnai laga Timnas U22 Indonesia kontra Kamboja di laga fase grup B SEA Games 2017. Dalam sejarahnya, Timnas Indonesia kerap meraih kemenangan telak kala menghadapi Kamboja. Boleh dibilang, Kamboja merupakan tim yang sering menjadi lumbung gol Timnas Indonesia. Saat itu, Indonesia menurunkan Timnas U22, di bawah pelatih Luis Milla, berhasil mengalahkan Timnas Kamboja, dengan skor 2-0. Sejak kick-off dilakukan, Indonesia langsung mengambil inisiatif serangan, dengan mengurung pertahanan Kamboja. Peluang pertama Indonesia didapat lewat Osvaldo Hai di menit ketiga. Namun, bola sundulan pemain yang saat itu bermain di Persipura Jayapura itu masih sedikit melebar dari gawang Kamboja yang dijaga Keo Soksela. Selama 10 menit laga berjalan, Indonesia terus mengurung pertahanan Kamboja. Evan Dimas dan kawan-kawan berupaya membongkar pertahanan lawan dari berbagai sisi. Namun, upaya serangan Indonesia masih menemui jalan buntu sebelum masuk ke dalam kotak penalti Kamboja. Kamboja menumpuk banyak pemain di lini belakang mereka. Di menit ke-24, Indonesia mendapat peluang emas lewat tendangan bebas. Ini terjadi setelah pemain belakang Kamboja, Choum Pisa, menghentikan bola dari penetrasi Evan Dimas dengan sliding berbahaya. Kesempatan untuk mencetak gol lewat tendangan bebas gagal membuahkan hasil. Bola yang dieksekusi Septian David itu masih membentur pagar hidup yang dibuat Kamboja, sehingga bola memantul ke pinggir lapangan. Tak lama berselang, Indonesia kembali mendapat peluang. Diawali dari soloran seorang Marinus dari area pertahanan Indonesia, menggiring bola ke area pertahanan Kamboja. Sadil Ramdhani yang berlari muncul dari lini kedua di sisi kanan. Umpan Marinus gagal dimanfaatkan Sadil Ramdhani. Tembakan yang dilakukan oleh pemain bernomor punggung 17 itu masih sedikit melebar di sisi kiri gawang Kamboja. Di saat asik menyerang, Indonesia malah nyaris kemasukan gol. Di menit ke-32, pemain Kamboja melepaskan tendangan spekulasi dari luar kotak penalti. Beruntung, bola sepakan itu masih bisa ditepis oleh penjaga gawang, Kurniawan Kartika Aji. Kamboja kembali memberikan ancaman ke gawang Indonesia. Kali ini, Nuptola yang melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Beruntung bagi Indonesia, bola masih tepat mengarah ke pelukan Kartika Aji. Indonesia balik mengancam pertahanan Kamboja di menit ke-39. Berawal dari sebuah tika-tiki khas Eropa, antara Septian David Maulana dan Evan Dimas, berhasil mengelabui pemain tengah Kamboja. Evan Dimas kembali mengoper bola pada Septian David, yang berusaha mendobrak 3 palang pintu Kamboja, yang bersiap menerkam. Satu gocekan Septian David,
meruntuhkan dua bek Kamboja sekaligus. Kesempatan melakukan tendangan pun datang. Sayangnya, tendangan keras Septian David Maulana masih membentur kaki bek terakhir Kamboja, dan bola berakhir di pelukan mesra penjaga gawang Kamboja. Peluang emas kembali didapat Indonesia di menit ke-44. Berawal dari umpan silang dari sisi kanan, Evan Dimas mendapatkan bola liar yang jatuh di kakinya. Dengan sekali kontrol dada, pemain muda berbakat itu melepaskan tembakan. Namun bola hasil tendangannya pun masih belum mampu membobol gawang Kamboja. Tendangan Evan Dimas masih melambung tinggi di atas mistar gawang. Di akhir babak pertama, Indonesia mendapat keuntungan jumlah pemain. Kamboja harus bermain dengan 10 orang. Setelah Chom Pisa, dihadiahi kartu kuning kedua dan diusir keluar lapangan. Hingga turun minum, skor masih bertahan di angka 0-0. Sepanjang babak pertama, Kamboja berhasil menahan gempuran timnas U22 Indonesia, asuhan Luis Milla. Kamboja menumpuk pemain di area belakang mereka. Situasi ini membuat Indonesia kesulitan membobol gawang Kamboja. Berulang kali skuad Garuda Muda melancarkan serangan dari berbagai sisi. Namun, hal tersebut kerap gagal. Bahkan, sebelum bola masuk ke dalam kotak penalti, tak ada gol tercipta sepanjang babak pertama. Skor imbang 0-0. Memasuki babak kedua, situasi Kamboja yang kalah jumlah pemain membuat mereka semakin tertekan. Luis Milla melakukan satu pergantian pemain di awal babak kedua. Osvaldo Hai keluar dan digantikan oleh Febri Haryadi. Perubahan tersebut langsung menciptakan peluang di menit ke-47. Pemain sayap Persib Bandung itu berhasil menggiring bola di sisi kanan pertahanan Kamboja, lalu melepaskan umpan silang mendatar. Namun, umpannya itu masih bisa dimentahkan pemain bek Kamboja. Selang 3 menit kemudian, Febri kembali mengancam gawang Kamboja. Pemain bernomor punggung 13 itu melakukan tendangan first time keras di kotak penalti. Namun sayang, bola hasil tendangan Febri masih melenceng jauh. Situasi ini membuat Luis Milla berpikir keras. Akhirnya, sebuah keputusan cepat dan tepat dilakukan oleh Luis Milla. Milla memutuskan melakukan pergantian pemain untuk kedua kalinya. Kali ini, pelatih asal Spanyol itu menarik Ricky Fajrin dan Ezra Walian masuk. Dan memang, sebuah strategi yang tidak sia-sia. Pergantian itu langsung membuahkan hasil. Selang 1 menit kemudian, Ezra Walian, yang berdiri tanpa kawalan di depan kotak penalti, berhasil menyambut bola liar dan menjebloskan bola ke gawang Kamboja. (1-0) kini Indonesia memimpin. Sebuah gol yang telah lama ditunggu-tunggu, dibukukan lewat gol mantan pemain Ajax Amsterdam tersebut. Unggul 1 gol, Indonesia belum berpuas diri. Indonesia terus menekan pertahanan Kamboja. Alhasil, gol kedua datang di menit ke-69, lewat tendangan jarak jauh Febri Haryadi. 2-0 Indonesia memimpin.
Di menit ke-71, Indonesia nyaris memperbesar keunggulan. Marinus, yang mendapat bola dari hasil kesalahan kiper Kamboja, gagal menceploskan bola ke gawang yang sudah tak terkawal. Intensitas serangan Garuda Muda cenderung menurun ketika memasuki menit ke-80. Hal tersebut ditambah dengan keputusan Mila untuk menarik Septian David dengan memasukkan bek Ryuji Utomo. Artinya, Luis Milla sudah puas dengan skor 2-0 tersebut dan lebih fokus mempertahankan skor yang sudah diraih dalam sisa waktu permainan. Hingga laga usai, tak ada peluang berarti yang lahir dari serangan Indonesia. Skor 2-0 pun bertahan sampai akhir laga, dan membawa Indonesia melaju ke semifinal sebagai runner-up grup B, bersama Thailand sebagai juara grup. Laga ini diwarnai insiden kericuhan di menit akhir, dan pasca pertandingan. Pemain Timnas U22 Indonesia, terlibat kericuhan dengan pemain, dan ofisial Kamboja. Kericuhan diawali dengan pelanggaran keras terhadap Evan Dimas, yang dilakukan pemain Kamboja. Kemudian, Evan Dimas sempat merebut bola dari kaki pemain Kamboja dan membuat pemain lainnya terpancing emosi. Akhirnya para pemain dari kedua tim terlibat saling menantang. Kericuhan ini berusaha dilerai oleh wasit Nagvenkar Tejas dari India dan 2 asistennya. Kericuhan melibatkan hampir semua pemain di lapangan. Di sisi lain, tampak ada pemain Kamboja yang terjatuh. Dan Marinus Manewar, yang ada di dekatnya, didorong untuk menjauhi pemain tersebut. Marinus bahkan terlihat sempat mendapatkan kontak fisik dari pemain Kamboja. Kericuhan menjadi semakin luas, melibatkan ofisial tim Kamboja. Setelah dalam kericuhan tersebut, Marinus sempat memperlihatkan gestur yang tidak terpuji ke arah bench Kamboja. Yaitu, seperti memegang kemaluannya ke arah ofisial tim Kamboja. Gestur itu bisa diartikan sebagai sebuah penghinaan. Insiden tersebut membuat pemain cadangan dan ofisial Kamboja ikut terpancing emosi dan kericuhan kembali terjadi. Ketika wasit meniup peluit tanda pertandingan berakhir, para pemain Kamboja berusaha mengincar Marinus. Namun, asisten pelatih Timnas U22 Indonesia, Miguel Gandia, segera mengamankan Marinus. Para pemain Kamboja tampak masih emosi, yang kemudian memancing emosi pemain Indonesia. Ketika pelatih Luis Milla dan asistennya, Bima Sakti, berusaha melerai. Ofisial Kamboja justru memprovokasi lagi, dengan berlari, dan menabrakkan badannya ke arah Bima Sakti. Insiden tersebut tak berhenti di pinggir lapangan. Bahkan dikabarkan, berlanjut ke ruang press conference. Pelatih Kamboja saat itu, Vanconcelos Andrade Vitorino, membawa semua pemainnya ke dalam ruang press conference. Selain meminta maaf karena kegagalan Kamboja, dalam laga tersebut, pelatih Kamboja juga mengungkapkan rasa kesalnya terhadap perilaku Marinus di lapangan. Sebagai respons terhadap protes pelatih Kamboja, Luis Milla pun menyampaikan permohonan maaf atas perilaku memalukan anak asuhnya itu. Pelatih asal Spanyol itu mengaku sedih karena tim Garuda Muda bisa lolos ke semifinal, tapi harus diwarnai insiden yang tidak menyenangkan. Bahkan, Luis Milla mengaku telah memberikan ultimatum kepada Marinus di ruang ganti. Keputusan Luis Milla untuk memasukkan Ezra Walian dan Febri Haryadi di babak kedua, merupakan turning point kemenangan Timnas Indonesia dalam laga ini.